Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Eh, kita ketemu lagi pada kesempatan kali ini. Saya akan memberikan materi singkat terkait perpajakan. Nah, di sini kita akan membahas tentang apa itu perpajakan PPh pasal 21 dan pasal 26. Tapi sebelum kita lanjut ke materinya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Billy Dewantara. Saya adalah dosen di Politeknik Negeri Sriwijaya, jurusan Administrasi Bisnis. Baik, kita langsung saja. Oke, pengertian. Di sini ada beberapa materi yang akan kita bahas, yakni yang pertama adalah pengertiannya apa, PPh pasal 21 dan 26, kemudian pemotongnya siapa, yang kemudian tarifnya berapa, dan contohnya seperti apa. Oke, kalau bicara tentang PPh, pajak pribadi pasal 21, tentunya kita tidak akan terlepas dari yang namanya aturan. Yakni di sini PPh pasal 21 itu diatur dalam Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008 dan Peraturan Dirjen Pajak nomor 16 PJ 2016 tanggal 26 September tahun 2016. Nah, di sini tentunya tolak ukur yang ada pada PPh pasal 26 ini yakni pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak pribadi, orang dalam negeri dan luar negeri, yakni penghasilan yang terkait dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan. Yakni turunannya di sini bisa kita lihat adalah penghasilan yang dimaksud dalam bentuk gaji, upah, honorarium, tunjangan, pensiun, atau pembayaran lain dengan nama apapun saat diterima pada awal bulan maupun akhir bulan. Nah, oke, lanjut. Kemudian perbedaannya. Nah, di sini saya sudah menjelaskan di awal PPh pasal 21 dan 26 itu seperti apa, yakni simpelnya letak perbedaannya adalah subjek pajaknya. Kalau PPh pasal 21 itu subjek pajaknya dalam negeri, tapi PPh pasal 26 itu subjek pajaknya luar negeri. Tapi objek pajaknya tetap penghasilan akan sama. Nah, hubungannya PPh pasal 21 itu tentunya ada objek pajaknya siapa, pasti pemotongnya siapa yang terkait yang terlibat dalam PPh pasal 21, penyetornya serta pelapornya. Di sini adalah eh, pemotongnya yakni pemberi kerja berbentuk objek pajak atau badan usaha tetap. Siapa pemotongnya? Bendaharawan, pemerintah, yakni penyetornya juga dana pensiun, penyelenggara, jaminan sosial, tenaga kerja, THT atau JHT, dan objek pajak yang melakukan pembayaran wajib pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas atau SPLN. Dan yang terakhir adalah penyelenggara kegiatan. Nah, bagian di sini adalah terkait pemotong, penyetor, serta pelapor. Jadi mereka bekerja sebagai pemotong, penyetor, dan pelapor terhadap wajib pajak yang akan dikenakan PPh pasal 21. Oke, lanjutnya adalah pengecualian pemotong. Nah, kalau ada pemotong tentunya ada pengecualiannya, yakni ada beberapa pengecualian terhadap pemotong PPh pasal 21, yakni kantor pajak perwakilan negara asing, yang kedua organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menq, dan yang ketiga adalah pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Nah, di awal tadi diterangkan berapa sih tarif PPh pasal 21. Nah, di sini undang-undang yang terbaru adalah tarif pasal 21 yakni sampai 60 juta itu dikenakan 5%. 60 juta sampai 250 juta dikenakan 15%, dan yang ketiga 250 juta sampai 500 juta itu dikenakan 25%, dan 500 juta sampai 5 miliar yakni 30%, dan di atas 5 miliar itu 35%. Berbeda dengan tarif yang sebelumnya hanya sampai pada 30%. Nah, kalau yang terbaru ini bedanya di atas 5 miliar terkena tarif pajak 35%. Nah, setelah tarif pajak itu ada tarif lagi PTKP. PTKP itu apa? Penghasilan tidak kena pajak, wajib pajak pribadi. Jadi di sini ada beberapa PTKP yang kita kelompokkan, yakni
PTKP pria atau wanita lajang, PTKP pria kawin, dan PTKP suami istri digabung. Jadi penghasilannya yang digabung. Nah, PTKP pria lajang ini tidak kawin dan tidak ada tanggungan itu 54 juta, tidak kawin ada satu tanggungan 58.500.000, tidak kawin tanggungan 2 63 juta, tidak kawin tanggungan 3 itu maksimal 67.500.000. Nah, kalau yang ini kawin tidak punya tanggungan 58.500.000, kawin dengan satu tanggungan 63 juta, kawin dengan dua tanggungan 67.500.000. Nah, kalau yang digabung ini 112.500.000, dan kalau digabung ada tanggungan 117 juta, dan yang terakhir 121.500.000. Nah, simple kan? Jadi di sini ada tentunya tarifnya dan PTKP-nya serta pengurangan-pengurangan lain yang akan saya jelaskan di contohnya yang terakhir. Oke. Nah, di sini adalah contoh PPh pasal 21 penghasilannya di bawah 60 juta. Jadi kena tarifnya 5%. Oke, kita lihat saja. Pak Rano ini adalah karyawan di PT Maju Jaya mendapatkan gaji 8 juta per bulan, dan setiap bulannya Pak Rano membayar iuran BPJS sebesar 150.000, tenaga kerjaan 360.000, dan tentunya belum menikah. Kalau belum menikah, PTKP-nya berapa tadi? Nah, bisa kita lihat ya nanti pada saat penyelesaiannya. Oke, hitung besar pajak yang dihasilkan yang akan dibayarkan oleh Pak Rano per tahun. Oke, pendapatan. Kita lihat pendapatan 8 juta kali 12 bulan, yakni 96 juta. Nah, di sini ada pengurangan. Pengurangan biaya jabatan 5% dari penghasilannya, BPJS Kesehatan, tenaga kerjaan, dan terakhir setelah dikurangi akan dapat penghasilan neto per tahun. Nah, disinilah masuk ada PTKP-nya, penghasilan tidak kena pajaknya 54 juta, dikurangi semuanya dan didapatlah penghasilan kena pajak PKP. PKP-nya berapa? Kita lihat 31 juta 80.000. Nah, PPh yang dikenakan Pak Rano adalah 5%. Mengapa 5%? Karena tidak sampai 60 juta. Kita lihat tarifnya. Oke, sama, tidak sampai 60 juta yang di 5%, dan PTKP lajang itu 54 juta tidak ada tanggungan, sama 54 juta. Jadi benar 5% dari 31 juta 80.000 yakni 1.554.000 rupiah. Oke, sesimpel itu untuk penghasilan dalam negeri. Baiklah, mungkin sampai di sini dulu ya. Nanti kita akan lanjut pada pertemuan berikutnya. Terima kasih, semoga ilmu ini bermanfaat. Kuliah singkatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.